hidup ini bukan lomba lari cepat, melainkan perjalanan yang panjang. Perkembangan zaman modern yang terus berkembang cepat ini, hal apa sih Pak yang pantas kita perjuangkan secara lambat? Kamu mencintai seseorang gitu, saya senang suka kamu cinta lalu menikah, nggak bisa. Ya, Ya. kepercayaan lambat, nggak bisa langsung percaya. Ya, keahlian butuh waktu untuk proses membuat keahlian itu. Dan semuanya itu tidak bisa di-download seperti aplikasi. Nggak bisa, itu harus proses. Prosesnya nggak bisa cepat, lambat ya. Selamat sore saudara-saudaraku, kembali kita di acara Cerita Sore hari ini. Dan saya ada tamu dari Salatiga. Selamat sore, Mas Bagus Enggarjati. Selamat Iya sore. Pak. Selamat sore Pak Riko. Oke, mungkin ada yang perlu Anda diskusikan pada sore hari ini. Mari silakan. Oke Pak. Gini Pak, kan saya kan sebagai Gen Z ya Pak ya, salah satu dari Gen Z ya Pak ya. Saya sebenarnya banyak banget Pak pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya ya Pak ya. Tapi yang pertama ini Pak, kan para Gen Z kan kebanyakan udah bekerja ya Pak sekarang ya Pak ya. Nah, terus mereka tuh seringnya mencari work life balance gitu loh Pak. Nah, yang dimana jam kerja sama jam di rumah itu seimbang gitu Pak. Padahal kan realitanya kan sulit dicapai ya Pak ya. Nah, terus kalau menurut Pak Goigo sendiri gimana sih Pak? Terus ada cara nggak Pak supaya kita tuh tetap realistis gitu loh Pak tentang itu. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu Mas Bagus. Anda baru lulus dari Universitas Satya Wacana ya? Iya Pak. Wah, kebetulan Satya satu Wacana. alumnus dengan saya dari Fakultas Psikologi. Iya Pak, Bener ya? psikologi Pak. Oke. Ini nggak keliru nih orang psikologi ngomong-ngomong sama saya. Saya lulusan ekonomi, Anda dari psikologi. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa, kita diskusi aja ya. Iya Pak. Memang benar bahwa banyak Gen Z ini yang kini menempatkan work-life balance ini sebagai prioritas utama. Ya, mereka tidak ingin hidupnya itu hanya habis untuk pekerjaan saja. Ya toh? Iya Pak. Tapi juga ingin punya ruang untuk diri sendiri. Ruang untuk diri sendiri itu bisa untuk keluarga, bisa untuk hobi, atau mungkin traveling. Gitu. Benar kan ya? Iya Pak. Nah, itu hal yang baik karena menunjukkan bahwa ada kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan kualitas hidup. Itu penting di situ ya. Namun, kalau kita ngomong soal realitanya, bahwa work-life balance itu bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis. Artinya apa? Keseimbangan itu tidak bisa secara matematika 50% bekerja, lalu 50% untuk diri sendiri, itu nggak bisa. Ya, itu dinamis, work-life balance itu dinamis. Ya, antara kerja dan hidupan pribadi itu nggak bisa, 50% itu nggak bisa. Nah, ada masa-masanya. Masanya di mana kita harus lebih berat ke pekerjaan dan saatnya kita bisa menenangkan diri, yaitu dengan menikmati hasil kerja keras itu. Ya, jadi kalau saya bilang, untuk pemula, seperti Anda yang baru lulus, mulai belajar bekerja, nggak mungkin akan bisa tercapai namanya work-life balance itu. Ya, work-life balance itu seperti apa? Anda bisa ngomong seperti ini. Ada pepatah mengatakan bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Balance nggak itu? Susah dulu, nanti yang di sini senang-senang gitu. Jadi menabung untuk kedepannya, ya. Work-life balance yang seperti itu menurut saya. Tapi kalau Anda baru pemula, wah ini bekerja nggak akan sukses. Ya, mulai dari bersusah-susah dulu, kemudian baru bersenang-senang kemudian. Gitu ya. Nah, kalau tadi saya lanjutkan, batasannya bagaimana? Yang namanya balance itu
Batasnya bagaimana? Kuncinya adalah kesadaran diri. Sebetulnya self awareness. Kuncinya di situ, ya. Kalau nggak ada kesadaran diri ya inginnya traveling terus. Inginnya istirahat terus. Iya. Inginnya ngafe terus, seperti itu, ya. Iya, Pak. Harus ada kesadaran diri. Maka kita harus tahu kapan tubuh dan pikiran kita ini mulai lelah misalnya. Kapan produktivitas kita itu menurun. Kapan waktu kita dengan keluarga ini mulai berkurang. Ya. Nah, itu tandanya bahwa keseimbangan sedang miring. Ya. Oke. Nggak seimbang gitu tadi. Nah, sebaliknya kalau terlalu banyak waktu santai, tapi hasil kerjanya tidak ada, itu juga tanda bahwa kita sedang tidak produktif dan harus kembali fokus. Ya, self awareness itu tadi. Ya, kemudian dari itu, apa yang harus dicari? Yang dicari adalah realistis. Ya, kenali prioritas itu di setiap fase hidup. Nah, di usia muda kadang memang perlu lebih condong ke kerja keras dulu untuk membangun fondasi. Ya, seperti yang saya katakan, nanti setelah stabil baru bisa menata ritme yang lebih seimbang. Nah, nggak perlu mengejar sempurna. Nggak perlu mengejar sempurna. Tapi yang selaras dulu. Ya, work-life balance bukan berarti waktunya harus sama banyaknya. Tapi nilai hidup yang harus selaras. Apa yang kita kerjakan memberi makna dan tidak membuat kita kehilangan dirinya sendiri. Kita tidak akan kehilangan diri kita sendiri. Gunakan waktu istirahat dengan kualitas, bukan kuantitas. Ya, kadang 1 jam yang berkualitas itu bersama keluarga lebih berharga daripada liburan panjang, Anda kemana-mana tapi pikirannya masih pada pekerjaan. Ya, Iya. itu yang saya maksud yang berkualitas. Lalu ciptakan integrasi bukan pemisah. Ya, artinya apa? Bahwa semangat hidup pekerjaan, semangat hidup ke pekerjaan, dan bawa nilai-nilai kerja yang baik ke kehidupan pribadi. Ketika keduanya selaras, maka hidup akan lebih ringan. Ya, Wah, mantep banget sih, Pak. Tadi emang mau nggak mau kita Pak Genji harus kerja keras dulu Pak, sesuai peribahasa itu ya Pak ya? Kalau menurut saya begitu ya. Iya. Ya, Iya. nggak bisa Anda. Mmm. Saya ini sudah 47 tahun bekerja. Ya, dulu saya bersusah-susah. Sekarang bisa podcast dengan Anda. Ini kan bersenang-senang kemudian. Oh ya Pak ya, menikmati hasilnya ya Pak? Iya, ini podcast ini kan ya salah satu cara saya untuk berbagi kepada orang lain. Itu. Bagi cerita ya Pak ya. Tapi, menurut Bapak nih, kan zaman sekarang kan juga semakin berkembang ya Pak ya, Mhm. semakin modern. Nah terus para manusia tuh apa sih yang dicari sih Pak? Maksudnya apa nyari validasi kah, ketenangan kah, atau koneksi Pak? Kan apalagi kan di zaman modern ini kan AI semakin canggih ya Pak Mhm ya. mhm. Ada yang menjadikan AI teman curhat, ada yang dijadikan bestie, sampai ya semuanya lah Pak. AI merangkap semua peran lah Pak. Nah gitu Pak. Bingung ya Anda ya. Iya Orang Pak. ini pada ngapain gitu ya. Iya Pak, pada ngapain gitu Pak. Oke, kalau kita perhatikan dunia sekarang ini kan luar biasa cepat dan luar biasa canggih, ya. Setiap hari kita disuguhi teknologi baru, aplikasi baru, dan bahkan seperti yang katakan tadi, kecerdasan buatan atau AI tadi yang bisa menjawab hanya berpikir beberapa saat. Ya, Anda bertanya, langsung jawaban. Hitungannya detik, bukan lama-lama lagi gitu ya. Nah, tapi kadang saya berpikir ya, di balik semuanya itu ya, apa sebenarnya sih yang manusia cari itu kan gitu, seperti Anda yang tanyakan tadi kan ya. Iya Ya, Pak. nah, koneksi,
pengakuan, atau justru ketenangan? Yang penting itu. Iya, Nah, Pak. saya juga sering melihat anak-anak muda, ya, anak muda sekarang ini, seperti Anda, Gen Z itu ya, hari ini sangat aktif di dunia digital. Ya, mereka terhubung kemana-mana. Tapi anehnya apa? Banyak yang justru merasa hampa. Bener nggak? Iya bener, Pak. Mereka banyak followers ya, Iya, mereka Pak. banyak followers, tapi sedikit yang benar-benar follows in their heart. Bener nggak? Iya, Pak. Ya, ya enggak. Mereka bisa berinteraksi dengan ratusan orang setiap hari bahkan, tapi sulit menemukan satu orang saja yang benar-benar mengerti. Ya, yang mengerti itu jarang menemukan, walaupun followernya banyak ya. Nah, apa kemudian? Mungkin yang manusia cari bukan sekedar koneksi digital, tetapi koneksi emosional. Apa itu? Pengen dimengerti. Ya, Iya, Pak. rasa diterima harus tanpa harus berpura-pura. Berpura-pura kuat. Nah, sekarang bahkan AI itu seperti yang sedang Anda dengarkan ini bisa jadi tempat teman bicara, ya. Bisa jadi juga tempat orang curhat. Bisa jadi juga untuk partner berpikir, ya. Karena manusia itu ingin didengar tanpa dihakimi. Bener nggak? Bener banget, Pak. Ya, ingin dimengerti tanpa dibandingkan. Ya. Iya sih, Pak. Bener banget sih, Pak. Nah, dan dari situ saya melihat satu hal, yaitu bukan berarti kita ini kesepian, tetapi kita sedang mencari ruang untuk menjadi diri sendiri dengan aman. Tuh. Nah, tapi ada tapinya. Ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu teknologi boleh canggih, tetapi kehangatan manusia tetap tak tergantikan. Ya, ini AI bisa menjawab, tapi AI tidak bisa memeluk. AI bisa memahami kata, tapi tidak bisa merasakan tetesan air mata. Waduh. Ya, nah, jadi menurut saya manusia zaman sekarang itu sebenarnya sedang mencari ketenangan batin. Bukan hanya who listen to me, but who truly understand me. Bukan hanya who is near me, but who is present with me. Oke, itu. Tapi Ya, sulit tuh, Pak, kalau di zaman sekarang ya, Pak. ya, itu proses. Ya, jadi gini, teknologi akan terus maju. Ingat ya, Ya. hari ini merasa besok mungkin hari ini bagus, besok merasa sudah out of date. Ya. Sudah kadaluarsa. Ya. Tapi semoga hati kita tidak tertinggal. Karena yang paling kita butuhkan bukan layar yang menyala, tetapi jiwa yang menyala. Berarti tapi nggak ada salahnya ya, Pak, yang menjadikan AI kayak teman curhat gitu Oh nggak ada. enggak, tidak salah. Saya juga bersahabat dengan AI. Cuma diingat ya bahwa AI itu nggak punya perasaan. AI itu mesin. Ya. Ya. Tetap berbeda sama manusia asli, beda ya, Ya. Pak ya. Empati tetap manusia. Terus ini, Pak, kan berhubungan dengan zaman modern ya, Pak ya. Ya. Dengan berhubungan dengan AI juga ya, Pak ya. Kan berkembangnya cepat banget ya, Pak ya. Itu karena AI juga mempermudah ya, itu kayak diajak bicara langsung berikan data-data, Yes. diajak bicara, memberi afirmasi gitu, Pak gitu. Iya. Kamu nggak sendirian kok atau apa begitu ya, Pak ya. Ya. Sampai aduh, hanya perhitungan sederhana ya, Pak ya. 6 pangkat 2, Pak.
tanyanya ke AI ya, Pak. Gimana ya, Pak, ya? Kan ya itu ya memang zaman modern terus berkembang cepat ya, Pak, ya. Hmm. Nah, tapi Pak, di perkembangan zaman modern yang terus berkembang cepat ini, hal apa sih Pak yang pantas kita perjuangkan secara lambat, Pak? Yang secara lambat. Iya, Pak. Oke. Kadang kita juga merenung ya, bahwa sekarang ini semuanya serba cepat. Seperti katakan tadi, Anda mau belajar tinggal klik saja, mau tanya 6 pangkat 2 itu berapa, tinggal buka AI, ya. Ya, seperti itu. Tinggal ketik saja, jawabannya langsung muncul, tanpa perlu berpikir. Tapi, ingat di tengah dunia yang serba instan ini, saya sering bertanya dalam hati saya, masih adakah hal-hal yang layak diperjuangkan dengan lambat? Itu kan pertanyaannya ya. Iya, Pak. Bagi saya jawabannya tegas, ada. Ya, bahkan justru hal-hal yang terpenting dalam hidup, semuanya itu mengalami proses, bukan kecepatan. Proses itu butuh waktu. Ya, apa itu? Yang lambat itu deh. Proses itu apa? Cinta. Nggak bisa instan. Kamu mencintai seseorang gitu, saya senang suka kamu cinta lalu menikah. Nggak bisa. Ya, kepercayaan lambat. Nggak bisa langsung percaya. Ya, keahlian butuh waktu untuk proses membuat keahlian itu tadi. Iya, Pak. Ya, lalu apa? Karakter harus dibangun. Ya, harus ada karakter buildingnya bagaimana? Iya. Harus dibangun itu. Dan semuanya itu tidak bisa di-download seperti aplikasi. Nggak bisa. Itu harus proses. Prosesnya nggak bisa cepat, lambat ya. Nah, semuanya itu lewat waktu, lewat kesabaran, lewat jatuh dan bangun yang berulang-ulang. Itu yang harus dibangun yang seperti itu, yang lambat-lambat itu tadi ya. Nah, saya paham benar banyak anak muda hari ini yang merasa lelah tanpa sebab. Iya, Pak. Ya, bangun pagi belum melakukan apa-apa tapi sudah merasa berat rasanya, capek. Bangun pagi loh, Iya, Pak. harusnya kan segar. Bener, Pak. Kuyuh gitu apa, nggak bersemangat. Apa ya kadang-kadang? Kadang-kadang muncul pertanyaan dalam hati. Dunia kok cepet banget ya gitu loh. Ya kadang-kadang gini, aku ini sebenarnya ngejar apa sih? Aku tersenyum itu buat apa sih? Iya, Pak. Itu yang terjadi anak-anak sekarang ini. Iya, Pak. Nah, itu bukan tanda lemah ya, bukan. Itu tanda bahwa hati sedang mencari arah ingin hidup yang punya makna. Bukan sekedar cepat selesai. Nah, maka menurut saya yang masih layak diperjuangkan dengan lambat adalah diri sendiri. Diperjuangkan lambat adalah diri sendiri ini. Menjadi fair karena apa? Harus menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Tanpa harus tergesa-gesa. Menemukan makna di balik kerja keras, bukan sekedar hasilnya. Ya, belajar mencintai proses, bukan hanya menunggu hasilnya yang secara instan. Karena hidup ini bukan lomba lari cepat, melainkan perjalanan yang panjang. Ya, dan yang sampai tujuan dengan hati tenang, dan dengan tujuan dengan hati yang tenang, itulah yang benar-benar namanya menang. Ngapain? Cepet-cepet, tapi tidak membuat hati tenang. Iya, Pak. Iya sih, Pak. Ya? Iya sih, Pak. Ya karena kita terbentur pada deadline. Harus selesai hari ini. Iya, Pak. Nggak boleh lebih gitu. Jadi kemerungsung gitu. Nggak tenang kitanya. Ya? Iya, Pak. Ya, selama Anda bisa dengan tenang, kemenangan sudah Anda capai di situ. Nah, jadi biarkan dunia ini berlari secepat yang dia mau.
kita tetap berjalan selangkah demi selangkah dengan kesadaran, dengan hati, dengan tujuan yang jelas. Itu ya. Iya, Pak. Sekali lagi, ada yang cepat pasti ada yang lambat. Ada yang pendek pasti ada yang panjang. Ya, yang cepat harus ada yang lambat. Lambatnya apa? Diri kita sendiri yang supaya lebih perfect. Itu kan ini ya Pak ya, ah, kan memang ya saya akui ya Pak ya, kayak ada tuntutan juga dari masyarakat, kayak dari orang tua juga gitu. Kok umur segini belum kerja gimana, kok masih sini gimana gitu ya Pak ya. Kan tapi kan, kita mikirnya kayak, "Ah nggak apalah masih nanti," gitu, "Ah nggak apa masih 25," gitu, "Ah nggak apa masih muda," gitu. Tapi kan padahal kan zaman kan berubah tiap hari ya, Pak, ya. Kan apalagi sebagai kebanyakan Gen Z ya, Pak, ya, apalagi saya yang mewakili ya, Pak, ya, yang kita kan juga tahu mental health, mengutamakan diri sendiri dan ya mungkin ya masih ada yang kurangnya juga. Tapi, Pak, gimana sih, Pak, cara mempertahankan jadi diri sendiri, Pak, di zaman yang terus berubah gitu? Kan kita nggak tahu ya, Pak, ya. Hari ini apa, besok apa gitu. Oke, memang kita sekarang ini sering mendengar kalimat, terutama dari Gen Z, jadilah dirimu sendiri. Kedengarannya sederhana ya, Iya, Pak. tapi di dunia yang berubah setiap hari dengan cepatnya ini, di mana tren datang dan pergi begitu cepat, pertanyaannya jadi bagaimana kita caranya tahu siapa diri kita ini sebenarnya? Kan terbalik jadi itu jadi. Iya, Pak. Nah, memang kita itu hidup di zaman di mana pendapat orang lain bisa muncul hanya dalam hitungan detik. Hari ini sesuatu itu dianggap keren, tapi besok dibilang basi. Hari ini kita merasa percaya diri, tapi besok bisa goyah karena komentar satu orang aja yang ada di medsos. Iya, Pak. Ya, nah dan dari situ kita sering muncul kebingungan. Lalu kita kadang-kadang bertanya dalam diri kita sendiri, aku ini siapa sih? Apa yang benar-benar aku mau? Nah, menurut saya menjadi diri sendiri bukan berarti berhenti berubah. Bukan berarti berhenti berubah. Ya, justru sebaliknya, menjadi diri sendiri ini adalah tetap sadar kita di tengah-tengah perubahan. Yang harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang sekarang. Ya, jangan kalau aku sih orangnya begini sih. No. Itu bukan dirinya sendiri yang seperti itu. Jadi kamu nanti kuno kalau nggak gitu. Ya. Nah, bukan berarti keras kepala itu di situ. Ya. Tapi tahu nilai-nilainya yang tidak bisa digoyahkan itu yang seperti apa. Contoh konkret misalnya, dunia bisa berubah dalam gaya hidup, ya, lifestyle, pekerjaan, teknologi. Tapi nilai seperti apa? Kejujuran, kasih, ketekunan, dan rasa syukur, ya, itu fondasi yang tidak bisa berubah. Ya, dan dari sanalah identitas kita itu tumbuh. Ya, jadi cara mengenal diri di dunia yang terus berubah itu adalah dengan terus bertanya kepada hati kita sendiri, apa yang penting bagiku? Apa yang penting bagiku? Apa yang membuatku damai meskipun dunia itu ribut? Apa yang akan tetap aku lakukan walau tidak ada orang yang nonton? Kamu harus introspeksi terus dirimu sendiri. Ya. Dengan demikian maka menjadi diri sendiri itu bukan tentang tampil berbeda.
tapi tentang hidup dengan kejujuran pada hati. Karena dunia boleh berubah setiap hari, tapi jiwa tahu arah. Tak akan mudah hilang arah, harusnya begitu. Harus ada prinsip ya Pak ya, dia, Pak. Ya, Prinsip dan terus mau mempertanyakan terus ya Pak ke. ya tanya diri sendiri terus gitu loh ya. Jangan lupa, aku pokoknya orangnya gini sih gitu loh. Jadi nggak cuma tanya tapi juga gimana caranya kita mengubah lebih baik gitu ya Iya. Pak ya. Aku orangnya begini, kamu akan menderita nanti. Berubah Karena ini ya. ada perubahan, kamu tidak beradaptasi. Cuma kamu punya prinsip seperti itu. Itu salah. Bahwa diri sendiri itu bisa berubah. Harus mengubah dengan perubahan zaman. Contoh ya, Anda tahu bahwa dulu itu banyak perusahaan yang hebat-hebat. Tapi akhir ini banyak perusahaan yang hebat-hebat itu gulung tikar. Karena apa? Dia merasa bahwa dirinya sudah oke, sudah kuat, ya, prinsipnya sudah oke. Tapi sedang digempur ombak berkali-kali, digempur oleh perubahan zaman berkali-kali, keroposlah mereka. Akhirnya apa? Runtuh. Ya, diri sendiri juga sama. Ada gempuran yang banyak, kamu harus beradaptasi terus. Jangan diem, itu jangan keras kepala terus. Nanti akan menderita. Akhirnya kalau perusahaan itu runtuh kan menderita ownernya. Sama juga dengan kita. Selalu beradaptasi, selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Itu diri sendiri yang benar. Seperti saya. Saya ini generasi apa? Generasi baby boomer. Tapi saya bisa bicara dengan anak Gen Z. Karena saya belajar memahami anak Gen Z itu seperti ini. Jadi mindset saya harus berubah. Kalau nggak saya rubah mindset saya nggak bisa ngomong seperti ini pada Anda. Ya, jadi diri sendiri ini harus bisa beradaptasi dan bisa berkomunikasi dengan banyak orang lintas generasi. Ya, jadi yang anak muda harus tahu yang seniornya, kemudian seniornya juga harus tahu dengan anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Alpha. Ini Gen Alpha ini sudah mulai bikin masalah sama orang tuanya. Iya Pak. Aduh. Sama Gen Alpha sama Gen Z aja ada masalah juga Pak. Aduh. Pusing. Ya karena perubahan ini terlalu cepat sekali gitu ya. Kita Iya, harus Pak. cepat-cepat beradaptasi. Ya. Ini podcast ini anak-anak mainannya anak-anak muda. Saya 71 tahun baru mulai. Kita perlu terus belajar nih Pak. Saya juga terus belajar terus kok. Jangan sampai berhenti belajar selama nafas masih berhembus. Oh iya Pak, benar juga sih Pak. Ini menarik Pak, soalnya tentang lintas generasi juga ya Pak ya. Iya. Kan ini Pak, kadang tuh saya bahkan beberapa Gen Z banyak mungkin Pak, kepikiran gimana sih cara kita menghadapi mungkin orang tua kita, ke nenek kita, ke kakak kita yang mungkin ke Gen X. Nah itu, tapi tanpa kehilangan jati diri kita Pak, tapi tetap empatik Pak. Itu gimana ya Pak? Sulit ya Pak? Ya, begini. Saya ini sebetulnya sangat apresiasi ya dengan generasi yang sekarang ini. Generasi yang sadar bener pentingnya tadi itu, mental health tadi itu. Oh, iya. Nanti akan ke sana ya. Iya Pak. Pentingnya memahami diri sendiri dan berani bicara tentang perasaan. Ya, nggak ada orang zaman segenerasi saya ini soal dirinya sendiri ini dibicarakan di podcast ini yang didengarkan oleh jutaan orang. Ya, nggak ada, itu dianggap tabu. Tapi anak sekarang ini ada masalah cinta, ada masalah ditinggal pacar, ada yang sudah umur sekian belum menikah, ada yang masalah penghasilan, dia tidak malu-malu ngomong. Ya, saya menghargai itu ya, dan berani bicara tentang perasaan itu. Ya, itu yang seperti itu.
itu hal yang besar sebetulnya bagi saya. Sesuatu yang dulu dianggap tabu seperti yang saya katakan tadi, dan saya kira inilah salah satu langkah maju terbesar dari generasi kalian, yaitu keberanian untuk mengakui bahwa hati juga butuh dirawat. Hati butuh dirawat. Ya kan? Iya, Pak. Ya, Hati butuh memang susah menghadapi orang-orang senior Iya, Pak. yang tidak mau berubah. Ya, Iya, Pak. harusnya para generasi baby boomer terutama atau generasi X itu harus mau mengerti mengenai generasi yang sekarang itu bagaimana. Sehingga ceritanya bukan ini ceritanya. Dulu waktu ayah atau waktu kakek zaman kecilnya begini-begini nggak ada seperti ini gitu lah. Iya. Itu nggak akan didengarkan oleh Gen Z. Banding-bandingin ya, Pak, malah Ya, ya. yang seperti itu nggak suka Gen Z seperti itu gitu. Ya. Nah, yang seperti itu. Jadi tapi memang saya paham ya. Dari kesadaran itu muncul tantangan baru. Apa? Bagaimana memahami generasi lain yang mungkin punya cara berpikir yang berbeda. Ya, semuanya berbeda. Lintas generasi cara berpikirnya juga beda. Ya, yang dibesarkan di zaman tegar yang sekarang ini dianggap lebih baik dari zaman saya dulu. Ya, jujur terhadap rasa sakit. Dulu susah ya, Pak ya? Wah, itu tabu. Tapi sekarang dibuka aja itu. Iya, Ya. iya sekarang dibuka Instagram di mana-mana banyak story gitu tuh. Iya. Galau, nangis juga di-post gitu. Iya, seperti itu gitu. Saya kadang-kadang kok ya nggak malu ya gitu ya. Ya, tapi memang begitu. Iya, Pak. Semuanya nggak malu jadi ikut-ikutan semua. Ya. Ada hal yang lucu semuanya ya Di-post. di-upload, di-posting gitu ya. Iya, Pak. Jadi gini, menurut saya kuncinya ada empati dua arah. Kuncinya harus ada empati dari dua arah. Kita tidak harus sama. Nggak mungkin sama. Karena generasinya berbeda. Tapi bisa saling memahami. Ya, kalau tidak perlu atau tidak memaksa, kita bisa menunjukkan lewat sikap dan cara kita hidup bahwa keseimbangan antara hati dan tanggung jawab itu mungkin. Ya, kalau generasi sebelumnya mewariskan keteguhan, ya, maka generasi kalian ini bisa menambahkan kelembutan. Ya, ya, orang tuh harus teguh, kuat menghadapi masalah, ya, tidak cengeng, ya, harus bisa. Orang dulu zamannya begitu. Keras ya, Pak ya. Keras, dididik dengan keras. Tapi anak sekarang ini lembut. Jadi suruh kekerasan gitu nggak bisa. Dengan keras nggak bisa. Nah, yang satu teguh, yang satu kelembutan. Dan ketika keduanya disatukan, ya, akan lahir generasi yang kuat, tapi tetap manusiawi. Nah, itu kompromi aja sama generasi yang lalu. Atau mungkin bapaknya atau kakeknya suruh lihat podcastmu ini. Waduh, Pak. Dia protes hari Pak. Aduh. Ya, seperti yang tadi ya, bagaimana cara menjembataninya? Iya, Pak. Karena ada perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Itu ya. Iya, Pak. Yang penting adalah harus berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini. Ya, tetap membuka hati untuk memahami sudut pandang mereka itu bagaimana. Karena sudut pandang kita dan mereka itu beda. Oh iya, pasti. Saya kan sama jadi Gen Z nih. Ya, karena kadang memahami bukan berarti menyetujui loh ya. Oh iya. Memahami itu beda dengan menyetujui, tapi menghormati. Ya, jadi kita memahami untuk menghormati pendapat atau argumentasi mereka. Ya. Dan kesadaran akan mental health itu jangan berhenti di situ, di diri kita sendiri. Ya, gunakan itu untuk mengimbas, menulari sekitar.
Ya, misalnya dengan sabar mendengarkan orang tua, dengan tidak menghakimi siapapun atau rekan kerja, ya, dengan mengajarkan anak buahnya bahwa perasaan itu bukan kelemahan, yang seperti itu ya. Kelembutan tuh ya, Pak, Nah, ya? kelembutan itu tadi. Karena pada akhirnya empati yang sejati itu bukan tentang seberapa dalam kita memahami diri kita sendiri, tapi seberapa luas kita bisa memahami orang lain tanpa kehilangan jati diri kita. Wah, dalam banget sih, Pak, itu. Ya. Jadi intinya adalah generasi itu boleh berganti. Tapi kalau ada satu hal yang bisa terus menghubungkan semuanya, itu adalah hati yang terbuka dan jiwa yang mau belajar. Berarti itu ya, Pak, ya, kadang kita para Gen Z kan dikit-dikit juga baperan, Nah, itu. dikit apa. Nah, kita perlu berpikir, ngalah dulu berarti kita ndengerin orang tua dulu, gitu ya, Pak, ya, berarti? Menghormati. Menghormati itu ya, Ya. Pak, ya? Dalam banget sih ini, Pak. Oke. Ya, Pak. Sampai bingung, Pak, saya mau Oke, cukup ya. Ya, Pak, cukup. Oke, saya closing. Saudaraku, kalau kita renungkan dari semua yang sudah kita bicarakan tadi tentang work-life balance, tentang teknologi, tentang AI, tentang menjadi diri sendiri, dan tentang menjembatani perbedaan antar generasi, sebenarnya semua bermuara pada satu hal, yaitu bagaimana kita tetap menjadi manusia di tengah dunia yang terus berubah. Kita hidup di zaman yang cepat. Semuanya instan. Semuanya bisa didapat dengan sentuhan jari. Tapi yang paling berharga dalam hidup, hal-hal seperti cinta, kepercayaan, karakter, dan kedamaian tetap membutuhkan waktu, proses, dan hati. Jadi mungkin keseimbangan hidup itu bukan tentang membagi waktu antara kerja dan istirahat, tetapi tentang bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya dalam setiap hal yang kita lakukan. Saat bekerja, kita hadir dengan niat. Saat bersama orang yang kita sayangi, kita hadir dengan hati. Saat sendirian, kita hadir dengan kesadaran. Teknologi boleh menggantikan banyak hal, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan rasa. Dan rasa itu yang membuat kita tetap manusia, yang membuat kita bisa mencintai, bisa memaafkan, bisa bersyukur, dan terus belajar. Maka biarlah dunia berlari secepat yang dia mau, tapi kita berjalan dengan langkah yang sadar, dengan hati yang penuh, dengan jiwa yang tetap hidup. Karena di akhir semua pencarian ini, yang kita butuhkan bukan hanya hidup yang cepat, tapi hidup yang bermakna. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan.